Oke, terima kasih ya. Menjelang Imlek. Ya, setelah menghina Pak Jokowi, MH Ainun katanya dimarahin sama keluarganya. Kayaknya tuh garang banget ya kalau lagi ceramah gitu ya. Tapi ternyata takut sama istri, Cak. Ini pertanyaan saya itu. Ya kan? Wah, lah dulu tuh kayaknya tuh berani banget ya kalau lagi mengkritik Orde Baru. Mengkritik apa membela ya waktu itu ya? Saya lupa. Kayaknya tuh juga berani banget. Kalau saya dengar ceramah atau makiannya itu ya. Ternyata masih ada yang ditakuti juga. Keluarganya. Ya bagus lah ya. Saya kira seorang Mbah Nun ini adalah pemberani sejati. Begitu menghina Pak Jokowi, Pak Luhut dan juga figur lain, akan tetap teguh dengan hinaannya, dan meski di roasting balik oleh para pendukung Pak Jokowi, nggak akan membuat video 2 menit dan lalu seolah-olah minta maaf. Iya, kemarin saya nonton tuh video pendeknya. Pernyataan atau cerita atau wawancara Mbah MH Ainun itu dengan keluarganya. Meski agak-agak bulet dan nggak jelas mau bilang apa, tapi memang nggak ada pernyataan maaf yang clear atau jelas gitu terhadap figur yang dia hina beberapa hari sebelumnya. Ya, MH Ainun Najib itu minta maaf, tapi nggak mau nyebut nama orang yang dihina. Saya melihat seolah sombong dan arogan si Mbah ini. Ya, menghina presiden, tapi minta maafnya ke keluarganya dia. Ini mirip seperti menghina kepala sekolah, minta maafnya ke Bu Kantin. Kira-kira gitulah ya. Tapi yang menarik adalah, ketika Cak Nun ini bilang, kalau dia itu kesambet. Ini modus baru sih ya menurut saya. Sebelumnya kan ada tuh beberapa penceramah juga yang kalau melakukan blunder atau kesalahan tuh biasanya dia bilang itu khilaf atau nggak sengaja gitu. Dan baru kali ini nih ada penceramah ketika dianggap setidaknya oleh keluarganya dia tuh melakukan kesalahan, alasannya tuh karena kesambet. Baru sih nih. Ini baru nih. Anda tahulah arti kesambet kan? Kesambet itu biasanya istilah kalau ada orang yang kerasukan setan. Aduh, baru kali ini saya ngonten ngomongin seorang kerasukan setan ya. Istilahnya sih macam-macam. Selain kesambet, ada juga yang istilahnya tuh itu tadi kerasukan atau kemasukan, atau biasanya juga disebut ketempelan. Nah, ini ketempelan gitu. Nah, antara ketempelan dan kesambet itu kadang dua kata yang saling berhubungan. Misalnya nih, habis ketempelan amplop, lalu mendadak kesambet. Kalau ini agak unik ya. Karena ketika ada orang yang ketempelan amplop, tebel tipisnya amplop itu sangat mempengaruhi parah tidaknya seseorang itu kesambet. Biasanya urutannya begini. Kerasukan kadrun, otak orang biasanya kesumbat. Kemasukan amplop, orang bisa kesambet. Ketempelan calon capres, orang bisa kesambit. Kesumbat, kesambet, lalu kesambit. Nah, kalau sekarang Mbah Nun itu mungkin dalam fase kesambit itu tadi. Saya tertarik ya. Saya tertarik dengan alasan Cak Nun yang bilang kalau kemarin itu dia disidang sama keluarga. Dihajar katanya. Pokoknya digoblok-goblok katanya. Disalah-salah ke. Kenapa digoblok-goblok? Dia bilang. Karena dia dianggap oleh keluarganya mengucapkan yang seharusnya tidak diucapkan. Apalagi oleh seorang penceramah. Katanya juga kiai. Dan kemudian Mbah MH Ainun Najib ini bilang kalau dia kesambet. Sepertinya ini pertama kali ada orang kesambet atau kerasukan setan. Tapi ngaku. Biasanya orang kesambet atau kerasukan itu sama sekali nggak sadar. Tahu-tahu bajunya acak-acakan, misalnya rambutnya jabrik ke sana ke sini misalnya. Tapi kalau Mbah Nun lain, dia bilang dia menyimpulkan sendiri bahwa dia kesambet. Jadi secara sadar di depan jamaahnya, di depan kamera, dia kesambet. Jangan-jangan ini settingan kayak acara TV uyak-kuyak ya.
Biasanya kalau ada orang kesambet atau kemasukan setan, yang tahu itu ya kan sekelilingnya. Dan biasanya kalau tahu ada orang kesambet itu ya buru-buru ditolongin lah. Diobatin, didoain, atau disembur, dipijit-pijit jempolnya, atau diajak ngobrol. Atau yang parah biasanya ditanyain nomor togel tuh. Itu sih saya dulu ya, begitu ya. Dulu tuh waktu kecil, kalau ada temen yang kesambet, atau kemasukan roh atau kemasukan setan itu sembur pakai air putih. Langsung ditekan pusernya tuh. Terus ditanya, "Sopo kowe? Saha maneh? Nomor togel yang bakal keluar berapa?" Dan biasanya teman kecil saya itu kalau kesambet itu nggak pernah menghina orang lain. Dia nggak bakal inget orang lain, nggak bakal menghina orang lain, apalagi presiden. Biasanya orang yang kesambet itu malah mempermalukan dirinya sendiri. Namanya juga nggak sadar kan, jiwanya dikuasai oleh makhluk halus. Mana sadar? Ya, dan biasanya teman kecil saya itu kalau dia lagi kerasukan, itu mendadak berubah jadi mutan. Mendadak berubah jadi apa gitu, ilmu-ilmu apa gitu. Begitu kesurupan dia langsung teriak biasanya, "Aing mau, aing mau, aing kendaraan militer." Mereknya Maung. Gila ya, kesurupan jadi kendaraan militer. Nah, apakah waktu Mbah Nun ini kesambet kemarin, orang-orang di sekitarnya itu, jamaahnya tuh nggak ada yang inisiatif melakukan pertolongan itu? Jahat banget ya mereka tuh ya. Jahat banget kalian. Ada orang kesambet malah dibikin konten. Ya. Nih ya, SOP menolong orang kesambet itu kayaknya sudah familiar lah, udah pada hafal lah. Ya kan? SOP menyadarkan orang kerasukan setan atau kesambet itu tadi udah banyak di YouTube. Tolong pelajari lah. Jaga-jaga kalau Mbah Nun kesambet lagi. Saya aja apal SOP nolong orang kesambet, yaitu sembur pakai air segelas, pijit jempolnya, lalu ditekan-tekan pusernya. Sambil ditanya, "Mbah Nun, nomor togel yang keluar berapa?" Tetap ya. Masa puser kakek-kakek dibuat mainan, ya pokoknya itu. Atau pakai metode yang lebih modern seperti di Amerika. Misalnya nih ya, kalau ada yang kesambet atau kesurupan, kalau saya nonton film apa itu? Saya lupa, Conjuring. Kalau saya nonton film Conjuring itu, kalau ada yang kesurupan atau kesambet itu tadi didatangkan ahli agama. Kalau di film itu kayak pendeta gitu, ya kan? Lalu terjadi pertempuran antara pendeta dengan sosok yang kesurupan. Misalnya nih, wah itu seru banget. Bisa jadi film yang laris banget. Ngalahin sayap-sayap patah. Kangen Denny saya. Ya, tapi Mbah Nun ini beda. Mbah Nun beda. Nggak perlu pendeta, nggak perlu ahli agama untuk mengetahui bahwa Cak Nun ini kesambet atau kerasukan. Dia ngaku sendiri, bos. Jadi ternyata kalau ada penceramah kesambet atau kerasukan, apalagi seorang yang mengaku kiai seperti Mbah Nun ini ya itu yang ngobati itu nggak perlu ada ahli agama, itu nggak perlu yang ngobati. Itu cukup dia takut sama nyinyiran netizen itu. Kalau melihat fenomena Cak Nun ini ya, yang kesambet kemarin itu, dari mulai proses kesambet sampai dampak yang ditimbulkan, itu nggak berlebihan kalau kita minta kesediaan Cak Nun misalnya ya, sebagai kandidat tunggal Bapak Kesambet Indonesia. Belum ada nih, atau Duta Kesambet Indonesia lah. Dan tentu saja sebagai orang yang punya pengalaman kesambet, tapi masih bisa menghina presiden, ini layak dijadikan narasumber. Kalau misalnya ada seminar nasional yang bertajuk Kesambetologi dan kaitannya dengan Pilpres 2024. Ya, Mbah Nun ya, yang biasa dipanggil, dulu sih Cak Nun saya manggil, tapi karena udah tua sekarang Mbah Nun. Itu ngeledek mayoritas orang Indonesia, khususnya para pecinta Presiden Jokowi. Saya sebut begitu ya karena ucapannya kemarin itu. Ini terkait dengan dua video ya. Di video pertama minggu lalu, Mbah Nun yang udah bercucu ini menghina Presiden Jokowi dengan sebutan Fir'aun dan juga tokoh lain. Nah, sebutan Fir'aun itu kan konotasinya pemimpin yang bengis, otoriter, dan ngamukan.
Jelas saja pendukung Pak Jokowi ya, masyarakat Indonesia ini yang tadinya nggak begitu peduli lah dengan pola politik di tanah air, itu ikutan marah ke Mbah Nun ini. Pak Jokowi itu ya, meski beliau itu dihina, beliau itu dihujat, beliau itu difitnah, tapi Pak Jokowi ini mana peduli. Sementara kadrun penghinanya, kadang saat keceplosan tuh paling cukup cari alasan. Khilaf lah, kesambet lah. Jadi bagi pendukung Pak Jokowi ini sih bukan tentang Pak Jokowi ya, terus terang. Tapi ini tentang simbol-simbol negara. Dan kami yakin banget malah Pak Jokowi nggak punya waktu untuk meladeni hal-hal remeh seperti hinaannya Mbah Nun itu. Ya betul itu. Pak Jokowi itu nggak punya waktu untuk itu. Tapi kami para pendukungnya banyak waktu untuk meladeni. Tapi saya termasuk orang yang nggak terlalu peduli juga sebenarnya sama omongannya MH ini. Mau dia minta maaf atau tidak, ya sudah nggak penting. Apalagi kalau cuma minta maaf yang sepertinya malah cuma mau menghina lebih dalam ya. Ya cukup tahu sajalah bahwa memang orang-orang seperti Cak Nun ini semakin kesini akan semakin kesana. Saya Mas Jopray, aman kan?